Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mempertimbangkan program latihan digelar lebih pagi karena cuaca yang saat ini cukup panas, terutama pada siang hari. Suhu di wilayah Bandung Raya dalam beberapa pekan terakhir, pada pagi menjelang siang hingga sore hari terasa cukup panas. Namun di sisi lain suhu terasa cukup dingin, terutama di malam hingga pagi hari. Bahkan di beberapa wilayah seperti Lembang dan Pangalengan bisa mencapai di bawah 15 derajat Celcius. Karena kondisi cuaca cukup panas di siang hari, Igor Tolic mengingatkan para pemainnya beristirahat dengan cukup untuk menjaga kondisi. Cuaca sedang sangat panas, jadi saya hanya ingin memberikan semua orang waktu yang cukup untuk tidur. Jika cuaca menjadi lebih panas, mungkin saja kami berlatih lebih pagi. Secara umum, setelah beberapa hari berlatih, Igor Tolic memuji sikap para pemain yang cukup antusias menjalani dan belajar hal-hal baru di bawah arahannya. Setiap hari kami belajar hal baru, kami melakukannya dengan game, sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukannya. Cara ini sudah dimulai sejak latihan perdana, jadi untuk saat ini saya hanya berusaha untuk menjaga semuanya. Semua orang juga berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, meskipun ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan tuntasnya. Jagat media sosial sepak bola Indonesia mendadak riuh oleh aksi saling sindir oleh akun berbasis klub. Perang urat syaraf kali ini tidak lagi berfokus pada performa di lapangan hijau, melainkan bergeser ke arah adu gengsi, infrastruktur dan fasilitas latihan yang dimiliki klub-klub elit tanah air. Persib Bandung sebagai salah satu raksasa sepak bola Indonesia dengan finansial kokoh justru menjadi sasaran empuk sindiran tajam dari publik sepak bola nasional. Sindiran ini memuncak setelah sejumlah klub rival gencar memamerkan kemajuan proyek training ground terpadu mereka di media sosial. Seperti contohnya Bali United yang memamerkan fasilitas elit mereka. Ada juga Persebaya Surabaya, Persija Jakarta dengan Lestarindo Soccer Field-nya, dan Selangor FC. Mereka mulai unjuk gigi dengan menampilkan lapangan latihan berstandar Eropa, fasilitas gym canggih, hingga mes pemain yang mewah. Kontras dengan tren modernisasi tersebut, Persib Bandung dinilai netizen masih tertinggal dalam kepemilikan pusat latihan yang representatif. Netizen menilai Maung Bandung sebagai tim besar, kaya raya, dan bergelimang prestasi. Namun urusan infrastruktur dasar masih belum memadai. Sebelumnya, pelatih Persib Igor Tolic juga mengeluhkan soal kondisi lapangan latihan yang menurutnya tidak ideal, sehingga membuat para pemain merasa kurang nyaman untuk berlatih. Menariknya, basis pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh, justru merespon fenomena sindiran ini dengan kepala dingin. Alih-alih membalas secara buta, mayoritas bobotoh di media sosial justru mengamini kritik dari netizen tersebut. Bagi bobotoh, ramainya sindiran di media sosial ini merupakan bentuk sentilan sekaligus quality control yang objektif. Mereka memanfaatkan momentum ini untuk mendesak jajaran manajemen PT Persib Bandung agar segera merealisasikan pusat latihan modern demi menjaga marwah dan nama besar Persib di kancah Asia tuntasnya. Kebersamaan Dimas Drajat dengan Persib Bandung sepertinya berakhir. Penyerang 29 tahun itu menyampaikan salam perpisahan kepada bobotoh melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 14 Juli. Unggahan tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya perjalanan Dimas Drajat bersama Maung Bandung setelah 2 musim membela klub. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama akibat cedera dan persaingan di lini depan, Dimas tetap menjadi bagian dari skuad Persib Bandung yang sukses mempersembahkan gelar juara.
Dalam pesan perpisahannya, Dimas mengaku bersyukur pernah menjadi bagian dari salah satu klub terbesar di Indonesia dan merasakan dukungan luar biasa dari Bobotoh sejak pertama kali datang ke Bandung. Setiap perjalanan pasti memiliki awal dan akhir. Awal yang indah saya bisa menginjakkan kaki di kota Bandung dan disambut hangat para Bobotoh. Ia juga mengungkapkan menjadi sebuah kehormatan dapat mengenakan seragam Persib dan ikut meraih gelar juara bersama Maung Bandung. Sebuah kehormatan buat saya bisa bergabung di tim sebesar Persib dan meraih 1 bintang bersama. Dimas turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama memperkuat Persib terdapat hal-hal yang mengecewakan Bobotoh maupun seluruh elemen klub. Di akhir pesannya, Dimas berpamitan untuk melanjutkan karirnya di klub lain. Dari pribadi mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan. Saya pamit untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Dimas Derajat sendiri direkrut Persib pada awal musim 2024 dengan harapan menambah ketajaman lini depan Maung Bandung. Namun perjalanannya di Bandung tidak selalu berjalan mulus. Cedera membuat kontribusinya tidak maksimal sebelum akhirnya dipinjamkan ke Malut United pada musim 2025. Selama berseragam Persib Bandung, Dimas mencatatkan 20 penampilan dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Meski statistiknya tidak terlalu mencolok, namanya tetap tercatat sebagai bagian dari skuad Persib yang berhasil meraih gelar juara di musim pertamanya tuntasnya. Gelandang anyar Persib Bandung, Gakuto Notsuda, akhirnya menjalani sesi latihan pertamanya bersama skuad Pangeran Biru di lapangan pendamping Stadion GBLA. Momen tersebut menjadi langkah awal pemain asal Jepang itu setelah resmi dikontrak Persib Bandung untuk menghadapi kompetisi musim depan. Bergabungnya Notsuda juga menandai pengalaman pertamanya merumput di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Hiroshima itu memulai petualangan barunya dengan mengikuti seluruh agenda latihan yang telah disiapkan tim pelatih Persib. Meski baru beberapa saat bergabung, Notsuda terlihat cepat berbaur dengan para pemain lain. Ia beberapa kali tampak berbincang dengan rekan timnya maupun staf pelatih, sekaligus mengikuti seluruh instruksi latihan dengan penuh semangat dan tanpa kendala berarti. Pemain berusia 32 tahun itu mengaku sangat menikmati hari pertamanya mengenakan seragam latihan Persib. Menurutnya, sambutan hangat dari seluruh elemen tim membuat proses adaptasinya terasa lebih mudah dan menyenangkan. Sangat senang akhirnya bisa berada di sini. Saya juga senang bisa bertemu dengan teman-teman dan para pelatih. Juga berbincang-bincang dengan mereka. Ini saat-saat yang menyenangkan bagi saya. Kehadiran Notsuda diharapkan mampu menambah kualitas lini tengah Persib Bandung dalam mengarungi musim depan. Pengalaman yang dimilikinya selama berkarir di Jepang diyakini dapat memberikan kontribusi positif sekaligus memperkuat persaingan di dalam skuad Persib Bandung. Selain Notsuda, sesi latihan Persib kali ini juga diwarnai dengan kembalinya Berginho. Pemain asal Brasil tersebut sudah kembali bergabung bersama rekan-rekannya setelah sebelumnya sempat menghilang dalam latihan. Sehingga skuad Persib pun semakin mendekati kekuatan penuh dalam persiapan menyambut musim baru tuntasnya.